Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nora Suci Cahyati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 02 Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mainadara Nasution. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN 02 Bila Hilir. Assalamualaikum Bu Maina. Waalaikumsalam Bu Nora. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, hari ini kita adakan observasi ya Bu. Nanti saya akan amati bagaimana jalannya proses Ibu dalam mengajar. Lalu yang Ibu lakukan nanti dalam kelas atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal yang sebelumnya nanti Ibu lakukan kegiatan pembelajarannya agar lebih siap dan percaya diri gitu ya Bu ya, sehingga membentuk pembelajaran yang terbaik bagi murid begitu ya Bu ya, maksud saya. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan kita Bu hari ini. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti gitu? Ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu untuk mengetahui kerja jantung pada tubuh manusia. Oh, kerja jantung ya Bu ya. Nah, kebetulan tujuan tadi itu untuk mengetahui kerja jantung gitu maksudnya Bu ya dalam tubuh manusia. Oke Bu, baik. Bagaimana dengan pengembangan area yang ingin Ibu capai gitu Bu, yang Ibu lakukan pada observasi ini? Yaitu Bu, dengan cara kami itu nanti di dalam pembelajarannya akan membuat alat peraga. Alat peraga itu berupa dari botol bekas, selanjutnya nanti menggunakan balon dan menggunakan sedotan. Dia akan kami rangkai kerja jantung. Nah, dari situ nanti anak-anak akan melihat bagaimana reaksi kita ketika menghirup dan buang udara, apa yang terjadi pada jantung kita, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Bagaimana yang Ibu kembangkan? Berarti maksud saya yang Ibu kembangkan itu aspek pengetahuan ya Bu ya, dan keterampilan. Iya Bu. Nah, di sini saya nanti akan mengembangkan di area pengembangan bagian pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau modul pembelajarannya atau dari metode pembelajarannya. Jadi ya Bu, yang saya gunakan yaitu pembelajarannya ini pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dari siswa itu, karena kan pembelajaran diferensiasi ini kan Bu dibagi menjadi 3 tadi kan. Jadi nanti saya akan mengelompokkan anak itu di mana minat mereka, gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian nanti juga akan disesuaikan dengan pembelajaran yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana saya nanti akan melakukan pembagian kelompoknya sesuai lah dengan gaya belajar anak tersebut. Oke, baik Bu. Strategi yang Ibu gunakan merupakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Ibu nanti Bu? Media nanti yang akan saya gunakan itu beragam ya Bu. Media di dalam kelas itu akan beragam sekali. Yaitu saya akan menggambarkan contoh langsung. Nanti saya akan bagian LKPD. Di gambar LKPD itu nanti ada proses kerja jantung. Kemudian nanti saya akan membuat video, anak-anak akan menonton video melalui fokus melalui laptop seperti itu Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Kebetulan nih untuk waktunya kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa Bu? Nah, kebetulan nanti Bu, pembelajaran IPAS ini kami ada di hari Kamis. Saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu. Berarti Kamis ini ya Bu ya, saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat nanti dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Lalu nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas,
Kita adakan percakapan lagi nih Bu, yaitu pasca observasi. Setelah itu nanti saya akan amati, kita akan melakukan cakap-cakap lagi Bu. Seperti namanya percakapan pasca observasi gitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Mungkin mendapatkan gambaran ya Bu, media apa yang akan saya gambar nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan nanti, itu sudah dari pikiran saya sekarang dan akan saya persiapkan dari sekarang karena saya sudah mempunyai gambaran dari hasil percakapan kita hari ini. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, jadi Bu terima kasih ya Bu ya dalam waktunya hari ini dan sudah bisa berbincang-bincang. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti di hari Kamis ya Bu. Assalamualaikum Bu Mainah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Duduk siap. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita mulai, kita breaking dulu ya. Seperti biasa yuk. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Pelajaran ketua kelas silakan pimpin doa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita belajar, marilah
marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita hadir semua. Ketua kelas, apa ada yang sakit? Tidak, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang kita beri aplaus dulu buat yang hadir hari ini. Oke, masih ingat kesepakatan kelas kita, nak? Masih, Bu. Jocelyn, apa yang pertama, nak? Belajar yang rajin. Iya, apa, nak? Belajar yang rajin. Oke, yang kedua apa, Nurul? Belajar dengan tertib dan berbicara sopan. Iya, apa sayang? Belajar dengan tertib dan berbicara sopan. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita yang selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan masukan atau semangat sedikit. Siapa yang sudah tahu tentang sistem pernapasan dengan paru-paru? Ya, ada yang tahu, ada yang belum tahu ya, nak. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih sistem pernapasan dengan paru-paru itu. Di sini kita akan membuat alat peraga menggunakan alat sederhana yang sudah kita siapkan. Semalam sudah Ibu bilang kan, bahan dan alat yang dibawa untuk membuat alat peraga pernapasan paru-paru. Menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Kita kalau bernapas, yang kita hirup apa saya? Udara ya? Kemudian yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Sama atau beda? Beda. Kan? Kemudian saat kita menghirup udara, bagaimana keadaan paru-paru kita? Apakah dia mengembang atau mengempis? Mengembang. Biar kita tahu jawaban yang pasti, kita adakan prakteknya ya. Tujuan dari pembelajaran kita ini, yang pertama, agar kalian mampu membuat alat peraga pernapasan paru-paru ini. Kemudian, agar kalian tahu bagaimana keadaan paru-paru kita ketika menghirup dan membuang udara, apakah mengembang atau mengempis. Ya, setelah nanti kita lakukan praktek, yang Ibu harapkan itu kalian bisa membedakan, sudah ya, nak? Bisa? Nah, di sini Ibu tanya dulu, siapa yang suka menggambar, angkat tangan? Oke, turun tangannya. Yang suka menulis? Oke. Yang suka berbicara? Oke, beberapa orang suka berbicara. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok belajar kita menurut gaya belajar kalian masing-masing. Kita kalau bernapas, yang kita hirup apa saya? Udara ya? Kemudian yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Sama atau beda? Beda. Kan? Kemudian saat kita menghirup udara, bagaimana keadaan paru-paru kita? Oke, anak-anak, perhatiannya. Di sini kita akan sama-sama menonton video pembelajaran tentang pembuatan alat peraga paru-paru ini. Nah, matanya dipasang, telinganya dipasang untuk mendengar, mulutnya dikunci, jangan berbicara agar kita lebih fokus. Siap? Oke anak-anak, kita sudah menyaksikan videonya sama-sama. Nah, sekarang coba Ibu tanya Jocelyn, apa yang tadi dilihat dan yang bisa diambil dari video kita tadi? Ya, udara bersih bagus untuk kesehatan paru-paru. Kemudian jarak, tadi ada yang lain nak dari video, apa yang bisa diambil pelajaran itu ya? Ketika kita menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang, dan ketika kita membuang udara, paru-paru kita akan mengempis. Iya, ketika kita menghirup udara, paru-paru kita akan Mengembang. Kamu boleh berdiri, boleh keluar dari kacamata. Saya berdiri dulu ya, Kak. Berdiri ya.
kinestetik yang suka bicara-bicara. Kalian bisa menuangkan apa yang sudah pelajari tadi, tulisan sini boleh, kemudian nanti ke depan bisa langsung berbicara. Oke nak? Sudah, perhatiannya tadi sebentar. Kelompok masing-masing sudah mendapatkan tugas. Ayo turut sana. Nomor 1 taruh sini, nomor 2 sini, urut ya. Oke, nomor 1, nomor 2. Yang nomor 3, urut sana. Yang nomor 4 di bawah ya sayang. Oke, udah. Nomor 4 di bawahnya. Oke, lanjut yang urutan nomor 5. Nomor 6. Sini nak, bawah 3. Bentar lagi. Ini kalian. Bukan nomor yang sebelumnya nak. Kita sudah menonton video, sudah membuat praktek, sudah menyusun tadi urutannya bagaimana. Kemudian setiap kelompok yang suka menggambar sudah membuat penjelasan melalui kelompok menggambar. Kemudian yang menulis sudah membuat penjelasannya melalui menulis. Dan sekarang kita masuk ke yang kinestetik. Mereka akan menjelaskan hasil dari praktek alat peraga kita ini. Ayo, sini nak, satu orang ke depan yang bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kawan-kawan. Pagi. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Kalau ini kita anggap paru-paru dan pipet ini kita anggap tenggorokan. Kalau kita menghirup udara akan mengembang, kalau mengeluarkan karbon dioksida akan mengempis. Nah, perhatikan nak, pada saat dia ditarik, dia akan mengembang. Ini kita anggap sebagai diafragma, kemudian yang di dua di dalam ini kita anggap sebagai paru. Ini kita anggap sebagai tenggorok. Sudah menjelaskan, kalian sudah paham kan? Ini Ibu akan mengevaluasi hasil dari belajar kita tadi. Dijawab sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya nak. Sudah selesai, Ibu akan mengumpul hasil evaluasi kalian. Silakan kelompok. Selesai pertemuan kita pada hari ini. Tadi sudah kita pelajari bagaimana cara membuatnya, kemudian sudah kita praktekkan bagaimana hasilnya. Tadi kalau kita menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang. Kemudian pada saat kita membuang nafas, paru-paru kita akan mengempis. Sudah paham ya nak? Sudah. Praktekkan hasil peraga. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita nyanyikan lagu Belajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nora Siti Cahyati, CGP Angkatan 10, SDN 02 Bila Hilir. Di sini saya akan membuat video pasca observasi bersama Ibu Maina Dara Nasution di kelas 5, kelas 4, dan Ibu pengamat kita Bu Nur Masuri selaku pembimbing saya di CGP Angkatan 10. Baik Bu Mainas, sebelumnya kan kita sudah melakukan pra-observasi
juga sudah melakukan Ibu pembelajaran di kelas Ibu tentang cara kerja jantung ya Ibu. Jadi setelah ini kita melakukan hasil observasi. Saya ingin bertanya sedikit dengan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah membuat video tersebut? Apakah sukses atau gimana dengan kelas Ibu yang Ibu ajarkan itu? Baik, terima kasih Bu Nora. Setelah saya melakukan praktek pembelajaran kejantungan kepada anak-anak, yang pertama sekali perasaan saya berbeda karena proses pembelajaran sudah berjalan. Kemudian anak-anak juga antusias karena di pembelajaran itu kami menghadapi praktek langsung, di mana kerja jantung itu anak-anak tahu ketika kita menghirup bagaimana keadaan paru-paru, apakah mengembang atau menipis. Terima kasih Bu Maina atas jawabannya. Lalu selanjutnya untuk kerja selanjutnya, apakah anak murid Ibu di dalam kelas tersebut sudah menerapkan atau mengetahui apa saja yang sudah Ibu pelajari, apa saja yang sudah Ibu praktekkan pada saat itu? Alhamdulillah anak-anak udah paham bagaimana kerja jantung itu ketika kita menghirup paru-parunya mengembang. Kemudian kita membuang nafas, mereka udah tahu dari cara kerja balon yang dibuat tadi pakai aqua menggunakan pipet. Mereka sudah membuat apa ya, membuat alat pernapasan ya Bu? Mereka udah membuat alat prakteknya langsung Bu, dari bahan bekas yang diadakan tadi, balon, aqua dan pipet. Oke, terima kasih ya Bu. Berarti hasil dari video pembelajaran itu semua murid Ibu sudah mengetahui cara kerja jantung dan sudah membuat alat peraga yang terbuat dari alat sederhana, yaitu balon, aqua, dan karet ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan lagi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu Mena. Sama-sama Bu Nora. Terima kasih Bu. Bu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana metode yang Ibu terapkan di dalam pembelajaran tersebut? Saya sudah menggunakan metode berdiferensiasi